Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat-sahabat YouTube yang kami hormati, Bapak-bapak dan ibu-ibu peserta pelatihan keterampilan dasar teknik instruksional bagi dosen perguruan tinggi. Terima kasih yang telah menonton video ini, yang telah subscribe, like, share, dan komen. Semoga kita semua mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah memberikan rezekinya yang berlimpah banyak dan Allah membalasnya dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu peserta workshop pekerti yang kami hormati, ini hanya sekedar berbagi pengalaman saja kaitan dengan teori belajar dan motivasi belajar. Tentunya materi ini adalah ada silabusnya ya, dan ada modulnya. Sudah disiapkan oleh panitia tentunya. Nah, tujuan umum peserta workshop pekerti diharapkan mampu memahami dan mengembangkan teori belajar. Yang keduanya, memotivasi diri dan mahasiswa untuk terus belajar. Sedangkan tujuan khusus pembelajaran ini adalah: satu, menjelaskan implementasi teori belajar di perguruan tinggi. Kedua, menjelaskan motivasi belajar di perguruan tinggi. Dan yang ketiga, menjelaskan tuntutan belajar di perguruan tinggi. Sebelum materi lebih lanjut, saya akan mendefinisikan ya teori belajar, terus belajar, dan motivasi. Nah, karena di sini banyak para ahli pendidikan mengartikan teori itu apa, belajar itu apa, dan motivasi itu apa. Sangat banyak sekali, tapi saya akan mendefinisikan satu saja secara singkat. Bahwa teori secara umum adalah analisis hubungan antara fakta yang satu dengan yang lainnya pada sekumpulan fakta-fakta yang disusun secara sistematis, logis, atau rasional, empiris, kenyataan, juga simbolis dalam menjelaskan suatu fenomena. Belajar merupakan aktivitas sadar dan menetap yang dilakukan oleh manusia sebagai individu dalam berinteraksi dengan lingkungannya, yang mengakibatkan perubahan perilaku meliputi perubahan sikap, perubahan pengetahuan, dan keterampilan. Ciri dari individu yang telah mengalami proses belajar adalah adanya perubahan perilaku yang lebih baik dan relatif menetap akibat interaksi aktif individu tersebut dengan lingkungannya. Sekarang motivasi. Motivasi adalah sebuah dorongan, hasrat, ataupun minat yang begitu besar di dalam diri seorang
untuk mencapai suatu keinginan, mencapai cita-cita dan tujuan tertentu. Adanya motivasi akan membuat individu berusaha sekuat tenaga untuk mencapai yang diinginkannya. Nah, sekarang langsung ke materi A. Teori belajar. Apa teori belajar itu? Teori belajar adalah teori yang pragmatik dan eklektik. Teori dengan sifat demikian ini hampir dipastikan tidak pernah mempunyai sifat ekstrim. Artinya apa? Tidak ada teori belajar yang secara ekstrim memperhatikan aspek mahasiswa saja, atau mementingkan aspek dosennya saja, atau kurikulumnya saja, dan lain-lain. Nah, teori belajar ini menurut ahli aliran psikologi dibagi menjadi 5 aliran. Yang pertama, ya, aliran atau madhab tingkah laku. Ini menekankan pada hasil dari proses belajar. Yang kedua, aliran atau madhab kognitif. Ini menekankan proses belajar. Yang ketiga, aliran atau madhab humanistik. Ini menekankan isi apa yang dipelajarinya. Yang keempatnya adalah madhab konstruktivistik. Yang kelima adalah aliran atau madhab sibernetik atau menekankan pada sistem informasi yang dipelajarinya. Nah, ternyata di pendidikan itu banyak alirannya, ada 5. Seperti di dalam Islam aja kan ada madhab. Ada madhab Hanafi, ada madhab Syafi'i, ada madhab Maliki, dan ada madhab Hambali. Gitu ya. Begitu juga di ekonomi ada juga. Ada aliran Adam Smith, ada Karl Marx, ya, dan lain sebagainya. Nah, Bapak dan Ibu yang kami hormati, untuk itu mari kita sama-sama dikaji kelima aliran atau madhab dalam teori belajar ini satu persatu. Yang pertama, aliran atau madhab tingkah laku ini menekankan pada hasil dari proses belajar. Aliran ini disebut dengan aliran behaviorisme. Merupakan salah satu aliran yang mendeskripsikan bahwa belajar merupakan aktivitas yang dapat mengubah perilaku individu. Dan perilaku tersebut dapat dipelajari dan dijelaskan secara ilmiah sebagai respon terhadap stimulus yang diberikannya. Nah, tokoh-tokoh dalam teori belajar ini seperti Thorndike, Watson, Carhull, Ewing Guthrie, Barhuus, Frieden, Skinner. Nah, teori belajar behaviorisme ini atau tingkah laku ini, gitu ya, di belajar adalah perubahan tingkah laku. Ya. Proses belajar mengajar ini ada stimulus, terus proses, baik penguatan atau apa respon, ya, respon. Nah, penguatan itu ada penguatan yang plus, ada yang pertama minus, dan responnya bagaimana. Nah, stimulus sebagai masukan dan respon sebagai keluaran dapat diamati. Ya. Nah, jika faktor diberi penguatan, reinforcement positif, maka dapat memperkuat timbulnya respon tadi. Nah, belajar merupakan akibat adanya interaksi antar stimulus dan respon. Ini menurut Slavin. Ya. Nah, teori ini juga dikritik nih.
Pertama, kritikannya bahwa teori ini tidak mampu menjelaskan proses belajar yang kompleks. Yang kedua, kritikannya tidak mampu, tidak semua hasil belajar dapat diamati dan diukur. Ini kritikan kepada teori belajar behaviorisme atau teori tingkah laku. Nah, bagaimana menurut Trondijk? Trondijk ini belajar adalah proses interaksi antara stimulus yang mungkin berupa pikiran, perasaan, atau gerakan, dan respon. Yang juga berbentuk pikiran, perasaan, atau gerakan, perubahan tingkah laku itu boleh berwujud sesuatu yang konkret atau dapat diamati gitu ya, atau non konkret tidak dapat diamati. Berikutnya masih menurut Trondijk, proses belajar berlangsung dari yang sederhana ke yang rumit. Motivasi relatif tak penting kecuali untuk menentukan keadaan yang memuaskan untuk belajar tadi. Ujian sangat penting untuk memberikan umpan balik atau ujian tes gitu ya. Harus dilakukan secara reguler atau berkala. Nah, situasi belajar harus sebisa mungkin dibuat menyerupai dunia real, dunia nyata. Terus kontrol positif di kelas, bagaimana? Menangani murid satu persatu. Itu menurut Trondijk. Sekarang menurut Edwin Guthrie. Belajar adalah stimulus dan respon. Terus belajar hubungan antara stimulus dan respon bersifat sementara. Oleh karena dalam kegiatan belajar, peserta didik perlu sesering mungkin diberi stimulus agar hubungan stimulus dan respon bersifat lebih kuat dan menetap. Guthrie juga percaya bahwa hukuman atau punishment memegang peranan penting dalam proses belajar. Jadi punishment ini juga menurut Guthrie ya dibutuhkan ya supaya para mahasiswa pendidik ini semangat belajar gitu ya. Nah, guru harus dapat mengasosiasi stimulus respon secara tepat. Pembelajar harus dibimbing melakukan apa yang harus dipelajari. Dalam mengelola kelas, guru tidak boleh memberikan tugas yang mungkin diabaikan oleh anak didiknya. Sekarang menurut Skinner. Bagaimana menurut Skinner? Belajar akan sangat efektif apabila informasi yang akan dipelajari disajikan secara bertahap. Pembelajaran segera diberi umpan balik atau feedback, mengenal akurasi pembelajaran mereka, yakni setelah belajar mereka segera diberi tahu apakah mereka sudah memahami informasi dengan benar atau tidak. Pembelajar mampu belajar dengan caranya sendiri. Itu menurut Skinner. Ya. Nah, masih pendapat Skinner bahwa tujuan belajar seharusnya dispesifikasikan dahulu sebelum pelajaran dimulai. Terus sederhana ke yang kompleks. Pemberian motivasi hanya penting untuk menentukan sebagai penguat untuk murid tertentu. Nah, penguat sekunder dianggap penting untuk dipakai di dalam kelas. Terus menekankan penggunaan penguat ekstrinsik dalam pendidikan. Fungsi utama pendidikan adalah mengatur kontingensi penguat
sehingga perilaku yang dianggap penting bisa ditingkatkan. Ini prinsip belajar Nur Skinner ini prinsipnya. Pertama, hasil belajar harus segera diberitahukan kepada mahasiswa atau siswa. Jika salah, dibetulkan. Jika benar, diberi penguat. Kedua, proses belajar harus mengikuti irama dari yang belajar. Materi pelajaran digunakan sebagai sistem modul. Ketiga, dalam proses pembelajaran lebih dipentingkan aktivitas sendiri, tidak digunakan hukuman. Untuk itu, lingkungan perlu diubah untuk menghindari hukuman tersebut. Keempat, tingkah laku yang diinginkan pendidik diberi hadiah. Dan sebaiknya hadiah diberikan dengan digunakannya jadwal atau variabel rasio reinforcement. Yang kelima, dalam pembelajaran digunakan saving. Nah, bagaimana kaitan dengan aplikasi behaviorisme dalam proses belajar mengajar ini? Tentu saja ya meliputi langkah-langkah. Yang pertama, langkahnya adalah menentukan tujuan instruksional. Yang kedua, menganalisis lingkungan kelas, termasuk entry behavior mahasiswa. Ketiga, menentukan materi pelajaran, pokok bahasan, topik, dan lain-lain. Yang keempat, memecah materi pelajaran menjadi bagian-bagian kecil. Yang kelima, menyajikan materi pelajaran. Yang keenam, memberikan stimulus berupa pertanyaan, terus tes, latihan, dan tugas-tugas lainnya. Yang ketujuh, mengamati dan mengkaji respon yang diberikan. Yang kedelapan, memberikan penguatan positif maupun negatif. Yang kesembilan, memberikan stimulus baru. Dan kesepuluh, mengevaluasi hasil belajar. 11, memberikan penguatan dan seterusnya. Itu menurut aliran atau madhab yang pertama. Aliran atau madhab yang kedua adalah madhab kognitif. Menekankan bahwa ya proses belajar ya. Jadi ini prosesnya, menekankan pada prosesnya. Aliran kognitif ini atau dengan teori disebut dengan teori belajar kognitivisme merupakan salah satu aliran yang mendeskripsikan bahwa belajar merupakan proses berpikir di balik tingkah laku yang terjadi atau perubahan persepsi dan pemahaman. Menurut teori ini, setiap orang telah mempunyai pengalaman dan pengetahuan dalam dirinya yang tertata dalam bentuk struktur kognitif. Nah, tokoh-tokoh ini seperti Jean Piaget, David Ausubel, dan Brandner. Nah, madhab kognitif ini mempunyai 4 prinsip dasar. Yang pertama, pembelajar aktif dalam upaya untuk memahami pengalaman. Kedua, pemahaman bahwa pelajar mengembangkan tergantung pada apa yang telah mereka ketahui. Ketiganya, belajar membangun pemahaman daripada catatan. Keempat, belajar adalah perubahan dalam struktur mental seseorang, perubahan persepsi dan pemahaman. Nah, teori belajar yang berkembang berdasarkan teori ini ialah teori perkembangan Piaget, teori kognitif Brandner, dan teori bermakna Ausubel. Nah, ternyata teori ini juga gitu ya, dikritik juga nih. Dikritik
Pertama, kritikannya itu bahwa lebih dekat pada psikologi daripada teori belajar. Yang keduanya, suka dipraktekkan karena tidak mungkin memahami struktur kognitif yang ada dalam setiap orang mahasiswa. Nah, menurut Jean Piaget, Piaget memandang individu memiliki struktur kognitif, skema atau jaringan konsep untuk memahami dan menanggapi gejala dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Nah, Piaget, Mas Piaget, memandang individu memiliki struktur kognitif, skema atau jaringan tadi, ya, yang untuk memahami dan menanggapi gejala dalam beraksi dalam lingkungannya tadi. Ini Jean ini tahun 1896 sampai 1980. Nah, teori perkembangan Piaget ini, pertama, proses belajar terjadi menurut tahap-tahapan perkembangan sesuai umur. Ya. Yang kedua, proses belajar terjadi melalui tahap-tahap asimilasi atau penyesuaian pengetahuan baru dengan struktur kognitif yang sudah ada. Akomodasi, penyesuaian struktur kognitif mahasiswa dengan pengetahuan baru. Ekoliberasi, penyimbangan mental secara pengembangan mental setelah terjadi proses asimilasi atau akomodasi. Nah, aplikasi teori perkembangan Piaget ini, pertama, menentukan tujuan instruksional. Kedua, memilih materi pelajaran. Ketiga, menentukan topik yang dapat dipelajari secara aktif oleh mahasiswa. Bimbingan minimum, misalnya ya oleh dosen ya, gitu ya. Dan ada bimbingan minimum oleh dosennya bagaimana. Yang keempat, merancang kegiatan belajar yang cocok untuk topik yang akan dipelajari oleh mahasiswa. Kelima, mempersiapkan berbagai pertanyaan yang memacu kreativitas mahasiswa untuk berdiskusi atau bertanya. Yang keenamnya, mengevaluasi proses dan hasil belajar. Nah, sekarang menurut Brander, ya, Brander dari belajar ini penemuan, ya, penemuan menurut Brander ini tahun 1919, masa berinteraksi dengan lingkungan dengan jalan mengeksplor, memanipulasi objek dan melakukan percobaan. Nah, Brander ini, menurut Brander, terjadinya proses belajar lebih ditentukan oleh cara kita mengatur materi pelajaran. Yang kedua, proses belajar terjadi melalui tahapan-tahapan enaktif atau aktivitas mahasiswa untuk memahami lingkungan melalui observasi langsung realitas. Terus melalui ekonik, mahasiswa mengobservasi realitas tidak secara langsung, tetapi melalui sumber sekunder, misalnya melalui gambar-gambar atau tulisan-tulisan. Terus simbolik, mahasiswa membuat abstraksi berupa teori, penafsiran, analisis terhadap realitas yang telah diamati dan dialami. Nah, aplikasi teori kognitif Brander ini, pertama, ya, menentukan tujuan-tujuan instruksional. Yang keduanya, memilih materi pelajaran. Ketiga, menentukan topik yang bisa dipelajari secara induktif oleh mahasiswa. Keempat, mencari contoh, tugas, ilustrasi, dan sebagainya. Kelima, mengatur topik-topik
mulai dari yang paling konkret ke abstrak, dari yang sederhana ke kompleks, dari yang tahap enaktif, ikonik ke simbolik. Yang keenam, mengevaluasi proses dan hasil belajar. Menurut Ausubel ini tahun 1918. Perkembangan kognitif mahasiswa melalui proses belajar yang bermakna akan efektif jika dosen mempergunakan peta konsep, ya, peta demonstrasi, diagram, ilustrasi, dan lain-lain. Nah, teori bermakna Ausubel ini dalam proses belajarnya, proses belajar terjadi bila mahasiswa mampu mengasimilasikan pengetahuan yang dimiliki dengan pengetahuan barunya. Ya. Proses belajar terjadi melalui tahap-tahapan. Pertama, memperhatikan stimulus yang diberikan. Yang kedua, memahami makna stimulus. Yang ketiga, menyimpan dan menggunakan informasi yang sudah dipahami. Nah, ini konsep penting. Advanced Organizer yang merupakan gambaran singkat isi pelajaran baru yang berfungsi sebagai pertama, kerangka konseptual sebagai titik tolak proses belajar. Yang kedua, penghubung antara ilmu yang baru dengan apa yang sudah dimiliki mahasiswa. Ketiga, fasilitator yang mempermudah mahasiswa untuk belajar. Aplikasi teori bermakna Ausubel. Menurut Ausubel, pertama, menentukan tujuan instruksional. Yang keduanya, mengukur kesiapan mahasiswa. Minatnya bagaimana, kemampuannya bagaimana masuk itu, dan lain-lainnya. Ketiga, memilih materi pelajaran dan mengaturnya. Keempatnya, mengidentifikasi prinsip-prinsip yang harus dikuasai mahasiswa dari materi tersebut. Kelima, menyajikan pandangan menyeluruh tentang apa yang harus dipelajarinya. Keenam, menggunakan Advanced Organizer dengan cara membuat rangkuman. Ketujuh, mengajar mahasiswa memahami konsep dan prinsip dengan fokus pada hubungan antara konsep yang ada. 8. Mengevaluasi proses dan hasil belajar. Nah, berikutnya aliran yang ketiga atau madhab humanistik. Ya. Aliran ini menekankan kepada isi apa yang dipelajarinya. Aliran humanistik ini merupakan aliran belajar yang mendeskripsikan bahwa belajar merupakan usaha untuk memanusiakan manusia. Proses belajar dianggap berhasil jika pembelajar memahami lingkungannya dan dirinya sendiri. Tokoh-tokoh dalam teori belajar ini seperti Mr. Bloom, Rothbard, Kolb, dan Hani Habermas, Graham Maslow. Nah, belajar adalah untuk memanusiakan manusia. Yang kedua, cenderung bersifat eklektik. Dalam arti memanfaatkan teknik belajar apapun asal tujuan belajar tercapai. Nah, teori Kolbnya. Contoh teori Kolb nih. Satu, pengalaman konkret. Mengalami pengalaman tetapi belum tahu makna. Dua, pengalaman aktif dan reflektif. Mengamati pengalaman dan memahami makna pengalaman. Ketiga, konseptualisasi. Berteori terhadap pengalaman. Keempatnya, eksperimentasi aktif. Mengaplikasikan aturan ke situasi baru.
Nah, ternyata teori ini dikritik juga. Teori ini dikritik. Ya, bahwa teori ini sukar digunakan dalam konteks yang lebih praktis dan lebih dekat dengan dunia filsafat daripada dunia pendidikan. Nah, Mr. Bloom dan Caldwell. Dalam belajar, mahasiswa harus menguasai 3 ranah. Pertama, kognitif. Kedua, psikomotorik. Dan ketiganya adalah afektif. Tentu saja, ya kita sebagai dosen ini, ranah ini sudah ya pahamlah ya. Sudah ahlinya nih teman-teman para peserta nih. 3 ranah ini, baik kognitif, psikomotorik, dan afektif. Nah, pertama, ya kognitif. Itu ada 6 tingkatan. Kognitif ini bagaimana pengetahuan, mengingat dan menghafal seorang masa itu. Yang kedua, pemahaman dan menginterpretasikan. Terus yang ketiganya aplikasi, menggunakan konsep untuk memecahkan suatu masalah. Keempatnya, analisis, menjabarkan suatu konsep. Yang kelima, sintesis, menggabungkan bagian-bagian konsep menjadi suatu konsep yang utuh. Itu bagaimana? Ya. Yang keenam, evaluasi. Itu membandingkan nilai-nilai atau ide-ide dan metode. Yang ke B, psikomotorik. Nah, psikomotor ini ada 5 tingkatan. Pertama, peniruan, menirukan gerak, bagaimana geraknya, mimiknya, kan gitu ya. Terus yang kedua, penggunaan atau menggunakan konsep untuk melakukan gerak, bagaimana. Yang ketiga, ketepatan, melakukan gerak dengan benar, dengan tepat. Yang keempatnya, perangkaian, melakukan beberapa gerakan sekaligus dengan benar. Yang kelima, naturalisasi, ya, menggerakkan secara wajar. Yang ketiganya, ranah afektif. Ini punya 5 tingkatan juga. Pertama, pengenalan, ingin menerima, terus sadar adanya sesuatu, misalnya. Terus merespon, aktif berpartisipasi. Yang ketiga, penghargaan, menerima nilai setia atau setianya. Terus yang keempatnya, pengorganisasian, menghubung-hubungkan nilai yang dipercayai. Yang kelima, pengalaman, menjadikan nilai sebagai bagian pola hidup. Itu nilai afektifnya. Menurut Bloom, ya, menurut Bloom dan Caldwell. Yaruh Hendan aktivis, biasanya masa aktivis suka melibatkan diri pada pengalaman baru. Yang keduanya, reflektor, banyak pertimbangan sebelum bertindak. Ketiga, teoris, suka menganalisis, berteori, dan suka berpikir rasional. Yang empatnya, pragmatis, menaruh perhatian pada aspek praktis tadi. Karena Habermas, belajar teknis interaksi manusia dengan lingkungannya. Belajar praktis, interaksi manusia dengan lingkungan dan dengan manusia. Ketiga, belajar emansipatoris, pengalaman terhadap perubahan kultur dan lingkungan. Aplikasi teori belajar humanistik ini dalam proses belajar mengajarnya, ya, dalam prakteknya cenderung mendorong mahasiswa untuk berpikir induktif dari contoh ke konsep, dari konkret ke abstrak, dari khusus ke umum, dan sebagainya. Teori ini mementingkan faktor pengalaman atau keterlibatan aktif mahasiswa di dalam proses belajar mengajar. Aplikasinya melalui tahapan-tahapan. Pertama,
menentukan tujuan instruksional. Yang keduanya, menentukan materi pelajaran. Yang ketiga, mengidentifikasi atau mengentry behavior mahasiswa. Keempat, mengidentifikasi topik-topik yang memungkinkan mahasiswa mempelajarinya secara aktif. Yang kelima, mendesain wahana lingkungan untuk belajar. Keenam, membimbing mahasiswa belajar secara aktif. 7, membimbing mahasiswa memahami hakikat dan makna dari pengalaman belajar. Yang 8, membimbing mahasiswa membuat konseptualisasi pengalaman. Kesembilan, membimbing mahasiswa sampai mereka mampu mengaplikasikan yang baru. Nah, 10, mengevaluasi proses dan hasil belajar mahasiswa. Yang keempat, aliran atau madhab konstruktivistik. Aliran konstruktivistik ini merupakan aliran belajar yang mendeskripsikan bahwa belajar merupakan proses di mana pembelajar secara aktif mengkonstruksi atau membangun pengetahuan, gagasan, atau konsep baru didasarkan atas pengetahuan awal yang telah dimilikinya. Nah, tokoh-tokoh dalam teori belajar ini seperti Vigot, ya. Nah, konstruktivisme ada pembelajaran yang bersifat generatif, yaitu tindakan mencipta sesuatu makna dari apa yang dipelajari. Nah, konsep umum pendekatan konstruktivisme ini, belajar membina pengetahuan dirinya secara aktif dengan cara membandingkan informasi baru dengan pemahamannya yang sudah ada. Ketidakseimbangan merupakan faktor motivasi pembelajaran yang utama. Faktor ini berlaku apabila seorang belajar menyadari gagasan-gagasannya tidak konsisten atau sesuai dengan pengetahuan ilmiah. Nah, bahan pengajaran yang disediakan perlu mempunyai perkaitan dengan pengalaman pelajar untuk menarik minat pelajar. Nah, tokoh aliran konstruktivisme seperti Lau Ailep, Semenov, Vigot tadi, gitu ya. Ini menurut teori tadi, ini ya. Dan ini dikritik juga bahwa peran guru kurang mendukung akan keberhasilan belajar peserta didik, gitu ya. Yang keduanya, karakteristik setiap siswa berbeda-beda. Tidak semua siswa dapat aktif dalam belajar. Kritikan yang ketiganya, penekanan terhadap relativitisme. Nah, aliran konstruktivisme ini, ya, konstruktivisme sosial menempatkan lebih banyak penekanan pada lingkungan sosial sebagai fasilitator perkembangan dan pembelajaran. Seluruh fungsi mental yang lebih tinggi berasal dari lingkungan sosial. Terus ada dua konsep penting dalam konstruktivisme. Pertama, zone of proximal development. Artinya apa? Jarak antara level perkembangan aktual yang ditentukan melalui pemecahan masalah secara mandiri dan level potensi perkembangan yang ditentukan melalui pemecahan masalah dengan bantuan orang dewasa atau dengan kerjasama dengan teman-teman sebaya yang lebih mampu. Terus scaffolding. Pemberian sejumlah bantuan kepada siswa selama tahap-tahap awal pembelajaran. Kemudian mengurangi bantuan dan pemberian kesempatan untuk mengambil alih tanggung jawab yang semakin besar setelah ia dapat melakukannya. Nah, teori konstruktivisme ini juga dalam implikasi konstruktivisme dalam pembelajaran. Pertama, menyediakan pengalaman belajar yang menjadikan peserta didik dapat melakukan
konstruksi pengetahuan. Pembelajaran dilaksanakan dengan mengkaitkan kepada kehidupan nyata. C. Pembelajaran dilakukan dengan mengkaitkan kepada kenyataan yang sesuai. D. Motivasi peserta didik untuk aktif dalam pembelajaran. Terus E-nya, pembelajar dilaksanakan dengan menyesuaikan kepada kehidupan sosial peserta didik. Pembelajar menggunakan berbagai sarana. G-nya, melibatkan peringkat emosional peserta didik dalam mengkonstruksi pengetahuan peserta didik. Aliran yang kelima. Aliran yang kelima, madhab sibernetik, menekankan pada sistem informasi yang dipelajarinya. Belajar adalah pengolahan informasi. Sistem informasi menentukan terjadinya proses belajar. Terus tokoh-tokoh belajar sibernetik ini seperti Landa, pendekatan algoritmik, dan heuristik. Terus menurut PAS atau Scott-nya, tipe mahasiswa itu bermacam-macam. Ada Wallis dan serialis. Pertama, pendekatan belajar algoritmik. Menuntut mahasiswa berpikir sistematis. Tahap demi tahap, linier menuju ke suatu target tertentu, memahami rumus matematika. Kedua, pendekatan heuristik. Menuntut mahasiswa berpikir divergen, menyebar ke beberapa target sekaligus, memahami suatu konsep yang penuh arti ganda dan penafsiran. Nah, biasanya menuntut cara berpikir heuristik. Ketiga, tipe Wallis. Cenderung mempelajari sesuatu dari tahap yang paling umum ke tahap yang lebih khusus. Nah, biar beda dengan tipe serialis. Serialis cenderung berpikir secara algoritmik. Nah, teori ini, aliran ini juga dikritik, gitu ya. Kenapa? Karena lebih menekankan pada sistem informasi, kurang memperhatikan bagaimana proses belajar berlangsung. Aplikasi teori belajar sibernetik dalam proses belajar mengajar. Pertama, menentukan tujuan instruksional. Yang kedua, menentukan materi pelajaran. Yang ketiga, mengkaji sistem informasi yang terkandung dalam materi tersebut. Keempatnya, menentukan pendekatan belajar yang sesuai dengan sistem informasi itu. Apakah algoritmik atau heuristik. Yang kelima, menyusun materi dalam urutan yang sesuai dengan sistem informasinya. Keenam, menyajikan materi dan membimbing mahasiswa belajar
dengan pola yang sesuai dengan urutan pelajaran. Kita pindah kepada teori belajar dan penerapannya. Bagaimana teori belajar dalam penerapannya. Nah, teori belajar, ya, teori belajar ini bagaimana deskriptif, terus asumsi dasar, terus pengertian belajar, kita bahas dan teori belajar ya, tujuan belajar, dan kritik-kritikannya juga. Terus teori instruksional, preskriptif, kita menentukan, terus pengaruh teori belajar, terapan praktis, atau model-model pembelajaran. Proses belajar mengajar bagaimana? Ya. Terus penerapan dalam PBM tergantung pada kenyataan. Pengaruh teori belajar, keterampilan mengajar, langkah rinci PBM-nya bagaimana. Ya. Nah, prinsip pembelajaran secara teoritis psikologis. Pertama, faktor kognitif yang menggambarkan bagaimana peserta didik berpikir dan mengingat, serta menggambarkan faktor-faktor yang terlibat dalam proses pembentukan makna informasi dan pengalaman tadi. Yang kedua, faktor afektif yang menggambarkan bagaimana keyakinan, emosi, dan motivasi mempengaruhi cara seseorang menerima situasi pembelajaran. Seberapa banyak orang belajar dan usaha yang mereka lakukan untuk mengikuti pembelajaran. Nah, kondisi emosi seorang, keyakinannya tentang kompetensi pribadinya, harapan terhadap kesuksesan, minat pribadi, dan tujuan belajar, semua itu mempengaruhi bagaimana motivasi peserta didik untuk belajar secara afektif. Yang ketiga, faktor perkembangan yang menggambarkan bahwa kondisi fisik, intelektual, emosional, dan sosial dipengaruhi oleh faktor genetik yang unik dan faktor lingkungan. Keempat, faktor pribadi dan sosial yang menggambarkan bagaimana orang lain berperan dalam proses pembelajaran dan cara-cara orang belajar dalam kelompok. Prinsip ini mencerminkan bahwa dalam interaksi sosial, orang akan saling belajar dan dapat saling menolong melalui saling berbagi perspektif individual. Kelima, faktor perbedaan individual yang menggambarkan bagaimana latar belakang individu yang unik dan kapasitas masing-masing berpengaruh dalam proses pembelajaran di masyarakat. Ini faktor metakognitif dan kognitifnya. Pertama, prinsip dasarnya proses untuk mencapai tujuan yang bermakna secara pribadi bersifat aktif dan melalui mediasi secara internal merupakan proses pencarian dan pembentukan makna terhadap informasi dan pengalaman yang disaring melalui persepsi unik, pemikiran, dan perasaan peserta didik atau warga belajar. Prinsip kedua, tujuan proses pembelajaran, warga belajar mencari untuk menciptakan makna, representasi, pengetahuan melalui kuantitas dan kualitas data yang tersedia. Prinsip yang ketiga, pembentukan pengetahuan, warga belajar mengkaitkan informasi baru dengan pengetahuan sebelumnya yang telah dimiliki melalui cara-cara yang unik dan penuh makna. Yang keempat, pemikiran tingkat tinggi, strategi tingkat tinggi untuk berpikir, untuk memantau dan memonitor proses mental, memfasilitasi kreativitas dan berpikir kritis. Ya.
Faktor afektif. Nah, prinsip yang kelima ini. Pengaruh motivasi dan pelajaran, gitu ya. Kedalaman dan keluasan informasi diproses serta apa dan seberapa banyak, gitu ya. Seberapa banyak hal itu dipelajari dan diingat dipengaruhi oleh pertama kesadaran diri dan keyakinan kontrol diri, kompetensi dan kemampuan. Terus kemudiannya kejelasan nilai personal dan minat serta tujuan. C. Harapan pribadi terhadap kesuksesan dan kegagalan. Yang D. Afeksi, emosi, dan kondisi pikiran secara umum. Dan yang ke E. Tingkat motivasi untuk belajar. Prinsip keenam. Motivasi intrinsik untuk belajar. Individu pada dasarnya memiliki rasa ingin tahu dan menikmati pembelajaran. Tetapi pemikiran dan emosi negatif, misalnya perasaan tidak aman, takut gagal, malu, terus ketakutan mendapat hukuman, atau pelabelan atau stigmatisasi dapat mengancam antusiasme mereka, gitu ya. Yang ketujuh, karakteristik tugas-tugas pembelajaran yang dapat meningkatkan motivasi, rasa ingin tahu, kreativitas, dan berpikir tingkat tinggi dapat distimulusasi melalui tugas-tugas yang relevan, otentik, yang memiliki tingkat kesulitan dan kebaruan bagi masing-masing warga belajar. Faktor perkembangan. Faktor perkembangan di persen 8 ya. Kendala dan peluang perkembangan. Kemajuan individual dipengaruhi perkembangan fase-fase fisik, intelektual, emosional, dan sosial yang merupakan fungsi genetis yang unik serta pengaruh faktor lingkungan juga. Faktor personal dan sosial. Keberagaman sosial dan budaya. Pembelajaran difasilitasi oleh interaksi sosial dan komunikasi dengan orang lain melalui setting yang fleksibel. Keberagaman usia bagaimana, terus budaya bagaimana, latar belakang keluarganya bagaimana, dan sebagainya. Dan instruksional yang adaptif. 10. Hubungan individu yang satu dengan yang lainnya, sehingga mereka dapat saling mengetahui potensi, menghargai bakat-bakat unik dengan tulus, dan mereka saling dapat menerima sebagai individu. Faktor perbedaan individu dan masyarakat. Perbedaan individu dalam pembelajaran, meskipun prinsip-prinsip dasar pembelajaran, motivasi, dan instruksi efektif berpengaruh terhadap semua peserta didik, termasuk suku, ras, gender, kemampuan fisik, agama, dan status sosial. Peserta didik memiliki perbedaan kemampuan dan preferensi dalam model dan strategis pembelajaran. Nah, perbedaan-perbedaan ini merupakan pengaruh dari lingkungan, apa yang dipelajari dan dikomunikasikan secara budaya, dikomunikasikan dalam budaya dan kelompok sosial yang berbeda, dan keturunan apa yang muncul sebagai fungsi genetis. Ya. Ke-12, ini filter kognitif. Keyakinan personal, pemikiran dan pemahaman berasal dari pembelajaran dan interpretasi sebelumnya. Hal ini dapat menjadi dasar individual dalam pembentukan realitas dan interpretasi pengalaman hidup. Ini kesimpulan yang kaitan dengan teori belajar. Kesimpulan. A. Teori belajar berakar pada psikologi, pendidikan, komunikasi, dan bidang kajian lainnya.
dalam pendidikan melibatkan ilmu psikologi, komunikasi, sosial, filsafat, dan ilmu-ilmu lainnya. Nah, terakhir, tidak ada satupun jenis cara belajar yang ideal untuk segala situasi. Ya, artinya melihat sikon. Sebagaimana Islam itu asyari'atu wa zaman wa makan. Syariat Islam itu sesuai dengan situasi dan kondisi gitu ya. Bapak-bapak dan ibu-ibu para peserta yang berbahagia, ya kita skor dulu, ya 1 menit, minum dulu. Nah. Kita nanti ke motivasi belajar. Lanjut. Motivasi belajar perguruan tinggi. Nah, ini bagian kedua. Pengertian motivasi artinya menggerakkan kondisi yang menimbulkan perilaku, yang mengarahkan perilaku, dan mempertahankan intensitas perilaku. Itu motivasi. Motivasi adalah kekuatan energi. Jadi kekuatan energi seseorang yang dapat menimbulkan tingkat persistensi dan entusiasmenya dalam melaksanakan suatu kegiatan. Baik yang bersumber dari dalam diri, gitu ya, dalam diri individu itu sendiri, motivasi intrinsik namanya, maupun dari luar individu atau motivasi ekstrinsik. Seberapa kuat motivasi yang dimiliki individu akan banyak menentukan terhadap kualitas perilaku yang ditampilkannya. Baik dalam konteks belajar, konteks bekerja, maupun dalam kehidupan lainnya. Analisis hasil kerja yang rendah, misalnya ini. Prestasi belajar rendah. Pertama, belum menguasai pengetahuan atau keterampilan. Yang kedua, sifat atau struktur tugas yang sulit atau tidak menyenangkan. Ketiga, konsekuensi negatif pelaksanaan suatu tugas. Keempatnya, jarang berlatih menggunakan keterampilan tersebut. Nah, teori motivasi. Proses motivasi ini diarahkan untuk mencapai tujuan tentunya. Tujuan yang ingin direalisasikan dipandang sebagai forward yang menarik individu. Terdapat beberapa teori motivasi, ya, dan hasilnya penelitian yang berusaha mendeskripsikan hubungan antara perilaku dan hasilnya. Ini contoh. Ini teori kepuasan, tentang kepuasan. Bagaimana dalam teori kepuasan? Ini teori hierarki kebutuhan. Kebutuhan manusia dibagi dalam hierarki. Nih, menurut Abraham Maslow nih. Ada psikologi, keselamatan, sosialisasi, penghargaan, aktualisasi. Terus menurut teori kedua, teori dua faktor itu motivasi, yaitu ada tidak puas, ada yang puas, teori itu kan. Itu menurut Herberg dan Frederick, ya.
Teori kebutuhan yang berhubungan dengan konsep belajar. Ada 3 kebutuhan diperoleh dari kebudayaan. Ada prestasi, ada afiliasi, dan power. Menurut Victor, teori proses, ya, teori proses, penuh harapan, setiap individu mempunyai harapan kinerja. Kinerjanya ada yang baik, kan gitu ya, harapannya. Ada yang pasti harapan itu baik, positif semua lah, ya. Terus teori keadilan, bawahan selalu membandingkan antara usaha dan imbalan yang mereka terima dengan usaha serta imbalan yang diterima orang lain. Yang membandingkan. Teori penguatan. Penguatan merupakan prinsip belajar yang sangat penting dan memotivasi individu. Motivasi belajar. Fungsi motivasi dalam belajar. Motivasi adil. Motivasi adalah adil. Motivasi adalah suatu yang paling mendasar yang harus ada dalam proses belajar. Karena hasil belajar akan optimal bila ada motivasi. Ya. Keduanya motivasi selalu bertalian dengan suatu tujuan. Nah, fungsi motivasi masih fungsi motivasi. Pertama, sebagai pendorong untuk berbuat sesuatu dari setiap aktivitas yang dilakukan. 2, penentu arah perbuatan, yakni ke arah tujuan yang ingin dicapai. Ya. Ketiganya, menyeleksi perbuatan. 4, pendorong usaha yang mencapai prestasi. Terus B, fungsi bentuk motivasi di sekolah misalnya. Motivasi anak-anak berbeda, ya. Motivasi anak berbeda-beda. Motivasi tidak timbul tiba-tiba, tapi motivasi harus ditumbuhkan oleh guru atau dosennya. Cara untuk menumbuhkan motivasi belajar siswa antara lain memberi angka. Guru dalam hal ini memerlukan unsur objektivitas dalam memberi nilai. Yang hendaknya angka tersebut mencerminkan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Kedua, memberikan hadiah. Dosen berhadiah pada mahasiswanya nih, gitu ya. Hadiah akan sangat menarik siswa sebagai motivasi dalam melakukan sesuatu pekerjaan. Ketiga, kompetisi. Baik kompetensi individu maupun kelompok digunakan untuk merangsang dan menguatkan motivasi belajar. Baik individu ya, menjuara kelas atau kelompok melalui lomba-lomba, bermain, pertandingan dan sebagainya. Keempatnya, ego involvement. Ego involvement adalah menumbuhkan kesadaran dalam diri siswa agar merasakan pentingnya tugas, ya, baik itu di sekolah maupun di rumah, dan menerimanya sebagai suatu tentangnya, ya, sehingga siswa berusaha bekerja keras mengerjakan tugas tersebut. Ya, sebagai apa? Harga dirinya, ya, sebagai jaminannya gitu ya. Contohnya itu. Ya, secara psikologi seorang pasti akan lebih senang dipuji daripada dilecehkan. Jadi pemberian pujian itu sangat penting, gitu ya. Yang perlu diperhatikan, ya, kualitas pujian itu hendaknya layak sesuai dengan prestasi. Bila berlebihan dapat membuat siswa besar kepala, besar hati. Gitu. Teori motivasi 1. Motivasi dan penguat. Nah, Skinner dan ahli teori tingkah laku mengungkapkan tidak perlu memisahkan antara teori belajar dan motivasi. Siswa yang telah diberi penguatan untuk belajar
nilainya, terpujiannya akan termotivasi untuk belajar. Demikian juga siswa yang telah dihukum dalam belajarnya, maka tidak lagi termotivasi belajar. Hadiah dan penguatan. Tidak ada jaminan apakah hadiah akan menjadi penguat yang efektif, karena sebagai penguat ditentukan oleh pribadi dan situasi. Nilai penguat dari hadiah tergantung pada banyak faktor. Kognitif disonan. Teori yang menerangkan tentang tingkah laku seorang dengan memberi alasan yang menunjukkan bahwa dirinya positif. Teori ini berpegang bahwa orang akan marah, tidak senang jika nilai kepercayaannya ditentang oleh tingkah laku yang secara psikologi tidak konsisten untuk mengatasi ketidaksenangan mereka. Mengubah tingkah lakunya dengan memberikan alasan yang kira-kira masuk akal. Ya. Berbeda dengan teori ini atribusi. Teori atribusi mencari penjelasan dan mencoba untuk mengerti mengapa seseorang memberikan alasan, terutama jika seorang mengalami kegagalan atau kesuksesan, ya. Orang mencoba untuk menyatakan bahwa dirinya positif atau mempunyai kesan positif dan akan mencari alasan untuk menghindari kesan negatif tadi. Teori ini berfungsi bagaimana siswa menginterpretasikan dan menggunakan umpan balik atas prestasi akademik mereka dan menyarankan kepada guru bagaimana mereka harus memberikan umpan balik yang dapat menimbulkan motivasi yang sangat besar bagi siswa. Kelima, self-worth, menghargai dirinya sendiri. Teori ini menggabungkan komponen motivasi dengan persepsi yang menyebabkan sukses dan gagalnya. Seorang individu belajar dari persepsi masyarakat bahwa seseorang dinilai karena prestasinya. Seseorang mempertahankan persepsi bahwa dia mempunyai kemampuan yang positif. Jika seorang gagal dalam menjalankan tugas, persepsi orang bahwa dia tidak mampu. Yang kegagalan menciptakan perasaan diri yang tidak berharga dan menolak dirinya sendiri. The story expanded theories of motivation. Hubungan antara kebutuhan dan tingkah laku adalah individu respon terhadap kebutuhan yang muncul. Individu sering mendapatkan pada bagaimana milih respon untuk berbagai kebutuhan. Upaya milih-milih menurut jenisnya teori harapan, individu tidak hanya merespon kejadian yang telah terjadi, tetapi mereka merespon hal-hal yang mungkin dan diharapkan akan terjadi. Teori humanistik untuk motivasi. Teori belajar humanistik menjelaskan bahwa proses belajar harus dimulai dan ditunjukkan untuk kepentingan memanusiakan manusia atau proses humanisasi. Nah, teori belajar humanistik lebih menekankan bagaimana memahami persoalan manusia dari berbagai dimensi, baik kognitifnya, afektifnya, dan psikomotoriknya. Menurut Carl Ranson, ya, yang terpenting dalam proses belajar adalah pentingnya pendidik memperhatikan prinsip pendidikan dan pembelajaran. Pertama, menjadi manusia berarti memiliki kekuatan yang wajar untuk belajar. Peserta didik tidak harus belajar tentang hal-hal yang tidak ada artinya. Peserta didik akan mempelajari hal-hal yang bermakna bagi dirinya. Ketiga, pengorganisasian bahan pembelajaran berarti
mengorganisasikan bahan dan ide baru sebagai bagian yang bermakna bagi peserta didik. 4. Belajar yang bermakna dalam masyarakat modern berarti belajar tentang proses. Menurut teori Maslow, orang dimotivasi oleh kebutuhan, ya, atau ketegangan diciptakan oleh kebutuhan juga untuk bergerak menuju tujuan di mana mereka percaya akan membantu memenuhi kebutuhannya. Motivasi berprestasi, nah, ini motivasi berprestasi. Ada beberapa orang yang berambisi dan bekerja keras untuk mencapai sukses. Jadi apa nih? Perhatian, terus relevansi, kepercayaan diri, kepuasan. Itu teori motivasi. Sebagian perhatian yang dimiliki oleh elemen yang baru, yang aneh, kontradiktif, kompleks, ya. Strategi untuk merangsang minat dan perhatian mahasiswa. Gunakan metode instruksional yang bervariasi. Gunakan variasi media, transformasi, video, tipnya, dan sebagainya untuk melengkapi perkuliahan. Bila tepat, gunakan humor dalam presentasi. Ya. Gunakan peristiwa nyata sebagai contoh untuk memperjelas konsep. Gunakan teknik bertanya untuk melibatkan mahasiswa. Hubungan antara materi kuliah dengan kebutuhan dan kondisi mahasiswa. Ini motif pribadi menurut Karen. Kebutuhan untuk berprestasi, kebutuhan untuk memiliki kuasa, terus kebutuhan untuk berafiliasi, terus motif instrumental bahwa keberhasilan dalam suatu tugas adalah rangka untuk mencapai keberhasilan lebih lanjut. Nilai kultural. Apabila tujuan ingin dicapai sesuai dengan nilai yang dianut oleh mahasiswa dan kelompoknya. Strategi untuk menunjukkan relevansi perkuliahan, ya, pertama, sampaikan apa kemampuan mahasiswa setelah mempelajari kuliah tersebut. Berarti perlu menjelaskan tujuan instruksional. Menjelaskan manfaat pengetahuan atau keterampilan yang akan dipelajari yang berkaitan dengan pekerjaan urusan nanti. Berikan contoh, latihan atau tes yang langsung berhubungan dengan profesi tertentu. Nah, percayaan diri. Nah, percayaan diri, orang sukses itu percaya dirinya. Strategi untuk meningkatkan kepercayaan diri. Memperbanyak pengalaman berhasil mahasiswa, urutan materi dari mudah ke sukar, perkuliahan disusun dalam bagian yang lebih kecil, meningkatkan harapan untuk berhasil dengan menyatakan persyaratannya, tujuan instruksional, dan kriteria tes pada awal kuliah. Memungkinkan kontrol keberhasilan di tangan mahasiswa, adanya kontrak perkuliahan. Tumbuh, kembangkan kepercayaan diri mahasiswa. Berikan umpan balik yang konstruktif. Strategi untuk meningkatkan kepuasan. Gunakan pujian secara verbal dan umpan balik yang informatif, bukan ancaman atau sejenisnya. Berikan kesempatan mahasiswa segera mempraktekkan pengetahuan yang dipelajari. Minta mahasiswa untuk membantu teman-teman yang belum berhasil menguasai suatu keterampilan atau pengetahuan. Bandingkan prestasi mahasiswa dengan prestasinya sendiri di masa lalu atau standar lain, bukan dengan mahasiswa lain. Pendekatan lain dalam membangun motivasinya.
ada keahlian, empati, antusias, kejelasan, terus kultural respon atau budaya tanggung jawab. Penutup untuk teori untuk motivasi, untuk simpulan. Internal itu kemampuan, motivasi, perhatian, ingatan, lupa, retensi, transfer. Eksternalnya kondisi belajar, tujuan belajar, pemberian umpan balik. Bagaimana? Simpulan. Motivasi disesuaikan dengan kondisi, bidang, dan tingkat kesulitan yang dihadapi peserta didik. Kemampuan yang dimilikinya dan tujuan yang ingin dicapai oleh peserta didik. Yang terakhir. Nah, yang terakhir, tuntutan belajar di perguruan tinggi. Prinsip belajar sepanjang hayat. Jadi orang belajar itu dari lahir, ya, seorang ibu, ya, dari lahir sampai mati dan meninggal, gitu ya. Belajar ilmu itu, ya, dari lahir sampai meninggal. Innalillahi. Kedua, berpendidikan setinggi-tingginya untuk memaksimalkan pengembangan potensi diri guna kualitas pengabdiannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendidikan di perguruan tinggi melibatkan suatu perpindahan menuju struktur sekolah yang lebih besar, lebih impersonal, lebih heterogen, serta bertambahnya tekanan untuk mencapai prestasi, untuk kerja, dan nilai-nilai ujian yang baik. Perguruan tinggi adalah pendidikan untuk orang dewasa. Dewasa itu apa? Kemandirian pribadi, kemandirian ekonomi, masa perkembangan karir, masa pemilihan pasangan, gitu ya. Itu. Zaman menuntut setiap individu melakukan perubahan yang baik sesuai zaman yang dihadapinya. Itu. Jadi sebagaimana hadis tuh ya, didiklah anak-anakmu itu karena zaman sekarang itu akan berbeda dengan zaman yang akan datang, kata Rasul begitu. 3 kegiatan utama di perguruan tinggi, yakni pertama pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian. Nah, pertama menuntut kemampuan berpikir bebas, kreatif dan inovatif. Kedua, menuntut kemampuan berkarya dan mengabdi. Ketiga, menuntut karakter individu yang unggul secara intelektualitas, emosional, dan spiritualitas. Masa dituntut, ya, satu, memiliki kekuatan kehendak. Ya. Kedua, memiliki persistensi, tekunan. Ketiga, memiliki keinginan untuk menjadi suatu kenyataan. Ya. Nah, sukses dalam belajar. Bagaimana? Sukses dalam belajar bila tujuan belajar tercapai. Baik, ya, learning to know, learning to be, learning to do, learning to live together, kan? Ya. Terus kiat-kiat sukses, tujuan atau cita, kedisiplinan, konsistensi, pengetahuan, keyakinan, tindakan, sehat jasmani dan rohani. Penutup. Kesimpulan. Pendidikan sepanjang hayat untuk terus mengembangkan kematangan diri dan memaksimalkan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Evaluasi. Sebagai dosen pembimbing akademik, buatlah contoh rencana akademik bersama mahasiswa agar mahasiswa lulus dalam waktu cepat, berprestasi, dan mandiri. Bapak dan Ibu yang berbahagia,
Itulah sekelumit materi ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya karena sekedar berbagi pengalaman saja. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia, itulah 10 menit sekedar berbagi pengalaman. Insya Allah bersama Allah segalanya pasti bisa. Dengan sedekah hidup jadi luar biasa. Berhati-hati dari dosa, keajaiban akan tiba. Semoga kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan baca doa. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.